Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat mengikuti pelajaran. Nah, berjumpa lagi pada video ibu hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama ibu Kadek Dwi Aryani dari SMP Negeri 1 Banjarangkan. Pada hari ini kita akan membahas teks eksplanasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu mengenal teks eksplanasi melalui ciri-ciri teks dan mampu membedakan dengan teks lainnya. Berbicara mengenai teks eksplanasi, pernahkah kalian membaca teks fenomena alam atau melihat secara langsung seperti gunung meletus, gerhana matahari, banjir, dan lain sebagainya? Atau fenomena sosial seperti tawuran, pengamen atau gepeng, demonstrasi, dan sebagainya? Atau bahkan pernah juga membaca teks fenomena budaya seperti musik tradisional, wayang, upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut bisa terjadi? Proses terjadinya sesuatu itu dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi. Untuk itu, marilah kita bahas bersama-sama. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, pada video awal tadi sudah dijelaskan beberapa contoh-contoh dari fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, sekarang silakan anak-anak tulis pada kolom komentar contoh-contoh lain dari fenomena alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kita akan pelajari ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi secara umum ada 4. Yang pertama, mengusung sebuah topik yang berkaitan dengan suatu fenomena, yaitu suatu fenomena alam, suatu fenomena sosial, dan fenomena budaya. Nah, anak-anak bisa cari contohnya ya di masing-masing fenomena tersebut. Nanti silakan anak-anak tuliskan pada kolom komentar. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Jadi, di sana dalam setiap kalimatnya terdapat yang namanya sebuah fakta. Jadi, fakta di sini berfungsi untuk menguatkan dan meyakinkan pembaca terhadap apa yang ditulis. Ciri yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun kausalitas. Kronologis yang dimaksud yaitu berdasarkan urutan waktu, sementara kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat. Dan ciri yang terakhir adalah bersifat informatif atau bersifat informasi, karena pada teks eksplanasi ini dikatakan sebagai teks ilmu pengetahuan. Artinya, setelah anak-anak membaca teks tersebut, anak-anak memiliki sebuah pengetahuan mengenai proses terjadinya peristiwa atau proses terjadinya fenomena-fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya? Sangat mudah. Teks eksplanasi di dalamnya terdapat proses terjadinya sesuatu yang ditulis berdasarkan hubungan sebab dan akibat atau berdasarkan urutan waktu. Sementara pada teks lainnya hanya berupa penjelasan biasa atau penjelasan umum. Mudah bukan? Selanjutnya, sebagai pemahaman, silakan anak-anak perhatikan latihan berikut.
Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat belajar!